warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang materi yang saya pelajari, yaitu tentang motivasi berpikir kreatif dan transfer belajar. Jadi, pengertian motivasi belajar menurut para ahli yaitu satu menurut Sardiman 1986, pengertian belajar adalah keseluruhan daya penggerakan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 2. Menurut Dachmaran 2008, motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang disebut motivasi intrinsik, yaitu motivasi-motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. 3. Menurut UNO 2006, motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Motivasi belajar dapat ditimbulkan karena faktor intrinsik berupa hasrat dan kegiatan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor intrinsiknya adalah adanya penghargaan lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. 4. Menurut H. Mulyadi 1991, pengertian motivasi belajar adalah membangkitkan dan memberikan arah dorongan yang menyebabkan individu melakukan perbuatan belajar. 5. Menurut Afifuddin 2008, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerakan di dalam diri anak yang mampu menimbulkan kesemangatan atau kegairahan belajar. Jadi, berikut pengertian berpikir kreatif menurut para ahli, yaitu satu menurut Susanto 2013, berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas, dan elaborasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa berpikir kreatif dapat mengembangkan daya pikir yang mencakup wawasan dengan unsur-unsur yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu. 4. Sesuai dengan pendapat Sani 2014 yang menyatakan bahwa berpikir kreatif merupakan kemampuan mengembangkan ide yang tidak biasa, berkualitas, dan sesuai tugas. Hal ini merupakan pengembangan diri terhadap ide-ide baru yang memiliki mutu yang baik berdasarkan pendapat yang telah diuraikan. Bahwa berpikir kreatif adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide yang tidak bisa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas. 3. Menurut Nurmasari DDK 2014, berpikir kreatif dalam matematik dan dalam bidang lain merupakan bagian keterampilan hidup yang perlu dikembangkan terutama dalam menghadapi era informasi dan suasana bersaing semakin ketat. Individu yang diberikan kesepakatan berpikir kreatif akan tumbuh sehat dan mampu menghadapi tantangan. Sebaliknya, individu yang tidak diperkenankan berpikir kreatif akan menjadi frustasi dan tidak puas. 4. Menurut Lamoma 2015, berpikir kreatif dapat dipandang sebagai orientasi dan disposisi tentang instruksi matematis termasuk tugas menemukan dan pemecahan masalah. 5. Daniel Vasco dalam Nehel dan DDK 2017 menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan berpikir tingkat matematis itu termasuk dengan keaslian, elaborasi, kelenturan, dan kefasihan. Karakteristik pemikiran kreatif yang yaitu orisinalitas, elaborasi, kelancaran, dan kelenturan agar kreativitas anak bisa terwujud dibutuhkan mendorong individu motivasi intrinsik dan dorongan lingkungan motivasi intrinsik. Dari beberapa pernyataan di atas menyimpulkan bahwa memahami matematik membutuhkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil pemikiran kreatif mendorong siswa untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran matematik sekolah. Berikut pengertian transfer belajar menurut ahli. 1. Transfer belajar menurut Reber 1988 berasal dari bahasa Inggris. Transfer of learning itu mengandung arti perpindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi yang lain. 2. Transfer belajar menurut Edward Stordick dan Robert Ashworth 1901 adalah kemampuan menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 3. Salmeto mengatakan bahwa transfer adalah pengaruh hasil belajar yang telah diproses pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. 4. Muhyiddin Syah menyatakan bahwa transfer belajar terjadi bila pengetahuan dan keterampilan anak didik sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar dan sedang dialaminya sekarang. 5. Menurut W.S. Wickel dalam bukunya Psikologi Pengajaran bahwa transfer belajar berasal dari bahasa Inggris transfer of learning atau transfer of training yang berarti perpindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dari bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau kehidupan sehari-hari di luar lingkup pendidikan sekolah. Berikut keragaman individu dalam kelas. Jadi keberagaman individu adalah keberagaman karakter seseorang yang telah bercampur baur bersama berbagai keberagaman di lingkungan sekitar, atau keadaan di mana setiap individu itu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda dari segi suku, ras, agama,
maupun ideologi. Contohnya emosi seseorang dari lingkungannya. Indonesia dikenal dengan keberagaman masyarakat. Oleh sebab itu, banyak ditemukan keberagaman di berbagai lingkungan. Keberagaman di berbagai lingkungan tersebut antara lain lingkungan masyarakat, agama, maupun lingkungan sekolah. Keberagaman adalah kondisi yang berkaitan dengan banyaknya perbedaan antara perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga keberagaman di sekolah juga berkaitan dengan banyak perbedaan yang terdapat di lingkungan sekolah. Berikut contoh-contoh keberagaman di sekolah antara lain: 1. Keberagaman agama. Di sekolah ada beragam kepercayaan seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun ada beragam agama, namun semua warga di lingkungan sekolah dapat saling menghormati. 2. Keberagaman jenis kelamin. Di sekolah juga ditemukan perbedaan jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk bekerja sama dan bermain bersama antara satu siswa dengan siswa yang lain. 3. Keberagaman suku bangsa. Ada beragam suku bangsa yang dapat ditemukan di sekolah. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan sebagainya. 4. Keragaman wilayah. Tidak semua siswa atau siswi berasal dari wilayah yang sama. Ada siswa yang berasal dari pulau lain seperti Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua. 5. Keberagaman sifat atau kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lain. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap orang. 6. Keberagaman bahasa. Setiap warga di lingkungan sekolah memiliki bahasa atau dialek ataupun logat yang berbeda. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Berikut manfaat dari adanya keberagaman individu di sekolah. 1. Memahami beragam perbedaan. 2. Memupuk rasa saling menghormati. 3. Memunculkan toleransi. 4. Bisa belajar mengenai budaya lain. 5. Belajar bersosialisasi. Dan berikut kesulitan belajar dan diagnosis kesulitan belajar. Jadi, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa. 1. Menurut Mulyadi 2010, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. 2. Menurut Tesnation, Joint Committee for Learning Disability, NJCLD, mendefinisikan pengertian kesulitan belajar sebagai istilah umum terkait dengan sekelompok variasi atau berbagai gangguan. 3. Menurut Rajadi, kesulitan belajar adalah apabila murid mengalami kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. 4. Menurut Lyon, kesulitan belajar adalah suatu kesenjangan yang terjadi pada seseorang antara prestasi nilai akademik dan kapasitas kemampuan belajarnya. 5. Menurut Samuel Crick, kesulitan belajar adalah masalah-masalah dalam belajar yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada inteligensi normalnya. Berikut faktor kesulitan belajar. 1. Faktor internal, seperti jasmani, psikologi, dan faktor kelelahan menjadi seseorang merasa kesulitan dalam proses pembelajaran. 2. Faktor eksternal, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dan menurut Hamalik 2005, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dikelompokkan dalam 4, yaitu faktor yang bersumber dari diri sendiri, faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah, faktor yang bersumber dari keluarga, dan faktor yang bersumber dari masyarakat. Berikut ciri-ciri kesulitan belajar. 1. Menunjukkan hasil belajar rendah. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. 3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. 4. Menunjukkan sikap yang kurang wajar. 5. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Berikut langkah-langkah dalam mendiagnosis kesulitan belajar. Menurut Mulyadi, diagnosis kesulitan belajar dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mendeteksi kesulitan belajar pada bidang studi tertentu. 2. Mendeteksi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan pelajaran manakah kesulitan terjadi. 3. Analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar menurut Weiner dan Seif sebagai berikut. 1. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. 2. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. 3. Mewawancarai orang tua dan wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. 4. Memberikan teks diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Dan 5. Memberikan teks kemampuan intelijen atau IQ. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.